Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia offering F12 akan menyampaikan materi tentang etika presentasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 14. Ada saya, Ardita Celia Febrianti, dan teman saya, Christine Puspita Febrianti. Saya akan menjelaskan pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata yaitu ethos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, atau tempat yang biasa. Pengertian umum etika dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Selanjutnya, di sini ada etika presentasi. Yang pertama, persiapkan bahan presentasi. Supaya presentasi kita berjalan dengan baik dan benar, hal yang tidak boleh lupa dilakukan yaitu mempersiapkan bahan presentasi. Persiapkan bahan presentasi semenarik mungkin dan sejelas-jelasnya. Setelah itu, kuasai materi yang akan disampaikan supaya audiens yang mendengarkan menerima materi dengan baik. Persiapan materi juga membuat kita semakin mengerti topik presentasi kita sehingga saat presentasi kita tidak hanya membaca slide. Yang kedua, datang tepat waktu. Datang tepat waktu saat ada jadwal presentasi yaitu salah satu etika dalam melakukan presentasi. Karena setiap orang pastinya kurang suka untuk menunggu. Yang ketiga, menggunakan busana yang rapi. Penampilan tentunya menjadi faktor penting saat akan presentasi. Karena saat presentasi kita akan menjadi pusat perhatian audiens. Supaya audiens tidak salah fokus dan kurang tertarik pada kita saat presentasi, maka kita perlu menggunakan pakaian atau busana yang rapi, bersih, dan juga sopan. Berpakaian rapi dan sopan menunjukkan bahwa kita menghargai para audiens dan audiens pun juga menjadi lebih nyaman dan tertarik mendengar dan melihat presentasi kita. Yang keempat, memperhatikan gestur tubuh. Selama presentasi, sering secara tidak kita sadari, kita melakukan gerakan-gerakan yang membuat orang lain tidak tahu apa yang ada di pikiran kita, atau yang lebih parah lagi, gerak tubuh yang dapat membuat audiens menilai kita tidak sopan. Jadi, jangan membuat gerakan yang berlebihan yang membuat audiens kurang nyaman dan terganggu. Contohnya seperti meletakkan tangan di dalam saku, meletakkan tangan di belakang pinggang, menyilangkan kedua tangan di depan dada, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, menjaga gerak tubuh merupakan salah satu hal yang penting dalam melakukan presentasi. Yang kelima, berbicara dengan jelas dan mengatur nada bicara. Saat berbicara di depan khalayak umum, kita harus dapat mengambil perhatian semua orang dengan suara yang jelas dan nada bicara yang tepat supaya audiens tidak kesusahan untuk mengerti maksud dari materi yang kita sampaikan. Saat berbicara, usahakan jangan sambil terus melihat ke arah slide, tapi tebarlah pandangan ke arah audiens. Gunakan nada bicara yang tepat saat melakukan presentasi. Yang keenam, gunakan bantuan visual. Untuk lebih menarik minat audiens mengerti topik presentasi kita, gunakanlah media visual pada saat melakukan presentasi. Jangan terlalu banyak menampilkan kata-kata dalam slide presentasi, karena akan membuat audiens merasa bosan, maka dari itu gunakanlah gambar atau video sebagai media presentasi. Selanjutnya di sini ada etika penyaji. Yang pertama, penyaji perlu memberi informasi kepada audiens atau peserta secara memadai. Informasi tersebut akan dipahami dengan baik jika audiens memperoleh bahan tertulis, baik bahan lengkap maupun bahasan presentasi PowerPoint. Jika diperlukan, bahan dapat dilengkapi dengan ilustrasi yang relevan. Apabila bahan ditayangkan, harus dipastikan bahwa semua audiens dapat melihat layar dan dapat membaca tulisan yang disajikan.
Yang kedua, penyaji menyajikan bahan dalam waktu yang tersedia. Untuk itu, penyaji perlu merencanakan penggunaan waktu dan menaati panduan yang diberikan oleh moderator. Yang ketiga, penyaji menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Etika berkaitan dengan keyakinan dan prinsip mengenai mana yang benar dan mana yang salah, serta mana yang patut dan mana yang tidak patut. Satu nilai yang harus dipegang dalam menjaga etika yaitu menjaga perilaku agar tidak merugikan orang lain. Yang keempat, penyaji mengutamakan kejujuran. Dalam dunia ilmiah, kejujuran merupakan butir etis terpenting. Setiap orang wajib bersikap sangat terbuka dan segala hal menyangkut informasi yang disajikan. Jika menyajikan data, penyaji harus secara jujur menyebutkan apakah data itu hasil penelitiannya atau diambil dari sumber lain. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip saat presentasi. Yang pertama, berpikir positif. Yang kedua, bersikap terbuka terhadap perbedaan sikap dan pendapat orang lain. Yang ketiga, memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Yang keempat, memastikan bahwa suaranya dapat didengar oleh semua audiens atau peserta. Yang kelima, memastikan bahwa penyaji dapat melihat semua audiens atau peserta. Yang keenam, menjadi penyimak atau pendengar yang baik jika ada audiens atau peserta yang ingin bertanya. Yang ketujuh, memberi kesempatan kepada audiens yang ingin bertanya. Yang kedelapan, mendorong peserta atau audiens untuk aktif terlibat. Yang kesembilan, menggunakan media yang menarik dan tepat. Dan yang kesepuluh, mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Selanjutnya ada langkah-langkah merencanakan presentasi ilmiah. Yang pertama ada tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu menentukan topik. Hal-hal yang dapat dianjurkan dalam memilih topik adalah menghindari topik-topik yang tidak termasuk dalam bidang keahlian kita. Kemudian, topik yang baik haruslah yang relevan dengan kebutuhan audiens, aktual, berisi wawasan teoritis atau mampu menjelaskan suatu fenomena, praktis sekaligus mudah dipahami, terfokus, dan dapat disajikan dengan menarik. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Menyusun tujuan yang tepat untuk menjadi pedoman saat kita memilih segala sesuatu yang pantas dimasukkan atau dikeluarkan dari presentasi. Langkah yang ketiga yaitu mengenali situasi dan audiens. Mengenali situasi atau suasana yang dimaksud adalah suasana lingkungan, apakah itu di perkotaan, pedesaan, atau di tengah kota yang bising. Suasana lingkungan ini harus kita pikirkan ketika kita mempersiapkan presentasi. Logikanya, suasana lingkungan yang dipilih untuk suatu presentasi akan mempengaruhi presentasi dan emosi dari audiens sendiri. Kemudian, faktor lain yang harus diperhatikan adalah dengan mengenali siapa audiens kita, agar kita dapat menyesuaikan materi seperti apa yang tepat bagi mereka. Mengenali audiens dibedakan berdasarkan latar belakang mereka yang terdiri dari tingkat pendidikan, profesi, umur, dan pengalaman hidup. Langkah yang keempat yaitu menyusun materi. Dalam menyusun materi perlu diperhatikan faktor-faktor yaitu aktualitas atau kemampuan mengemukakan pendapat pada hal-hal yang baru dan tidak ketinggalan zaman, konsepsional, yaitu memberi keluasan wawasan, jangkauan pandangan, visi ke depan, dan konsep-konsep yang bersumber pada gagasan segar. Kemudian faktual, yaitu menyajikan hal-hal yang sesungguhnya. Kebenaran data bukan merupakan dari fiksi semata. Kemudian langkah berikutnya yaitu kontekstual. Hendaknya memperhatikan relevansi antara tema yang dipilih dan materi yang disajikan. Yang selanjutnya ada hakikat presentasi. Presentasi sering dipahami sebagai suatu kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu hal, baik gagasan ataupun objek di hadapan orang banyak.
Oleh karena itu, presentasi juga sering dikatakan sebagai berbicara di hadapan publik atau public speaking. Morrissey dan Sescred mendeskripsikan bahwa presentasi melibatkan penyiapan dan penyampaian suatu pokok bahasan kritis dalam bentuk yang logis dan ringkas, sehingga menimbulkan komunikasi yang efektif. Maka dapat disimpulkan, presentasi merupakan kegiatan berbicara di hadapan publik untuk mengkomunikasikan secara efektif suatu pokok bahasan yang merupakan informasi mengenai suatu gagasan atau objek. Selanjutnya, ada kelebihan dan kelemahan dari presentasi. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, terdapat umpan balik langsung. Yang dimaksud umpan balik adalah masukan-masukan yang disampaikan oleh audiens kepada komunikan. Umpan balik dari audiens ini mungkin saja diperoleh saat presentasi sedang berlangsung. Misalnya tepuk tangan atau gelak tawa audiens karena tertarik dengan penjelasan presenter atau kejenuhan audiens terhadap penyampaian presenter. Kemudian, kesempatan untuk menampilkan pribadi. Saat seorang presenter diundang untuk melakukan presentasi, disitulah kesempatannya memperkenalkan diri dan kemampuan yang dimiliki. Kemudian, mempunyai pengaruh lebih kuat terhadap audiens. Presentasi yang sukses akan membawa pengaruh yang lebih kuat kepada audiensnya. Presentasi lebih berjiwa daripada sekedar laporan tertulis. Sedangkan untuk kelemahan dari presentasi sendiri adalah yang pertama itu sulit direview. Presentasi yang kurang persiapan akan berlangsung menjemukan dan akan meninggalkan kesan kurang baik kepada audiens. Hal ini tidak dapat terjadi pada karya tulis, sebab pada karya tulis dapat saja diatur naskahnya agar tampil rapi tanpa merepotkan orang lain. Presentasi tidak demikian halnya. Seorang presenter yang selalu meralat ucapannya akan diragukan kemampuannya oleh audiens dan sebagainya. Kemudian, saran dan kritik tidak dapat langsung diutarakan. Saat presenter menyampaikan presentasinya, audiens tidak dapat menyelingi pembicaraannya. Audiens harus menampung segala pertanyaan atau sanggahan sampai presenter selesai menyampaikan presentasinya. Sanggahan, kritik, dan saran hanya dapat dilakukan saat sesi tanya-jawab berlangsung. Kemudian kurang dapat diatur. Presentasi melibatkan banyak hal, terutama audiens yang jumlahnya lebih dari satu orang. Sementara itu, audiens terdiri dari bermacam-macam watak. Dengan begitu, presenter harus mempunyai trik-trik tertentu untuk dapat mengambil kendali atas segala kemungkinan yang dapat terjadi sebagai akibat atas keberagaman audiens ini. Sekian penjelasan materi dari kelompok 14 yaitu etika presentasi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.